Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku untuk pembelajaran yang ketiga. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kalian perhatikan lingkungan yang ada pada gambar ya. Kalian lihat bahwa di situ nampak sebuah rumah di mana di sekitarnya ditumbuhi beberapa pohon dan tanaman-tanaman hijau. Kalian bisa bayangkan ya bahwa di lingkungan tersebut udaranya pasti sangat segar. Mengapa anak-anak? Karena tumbuhan-tumbuhan tersebut kalian tahu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia ketika bernapas ya. Jadi di lingkungan tersebut sangat segar. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Baik anak-anak, mari kita mengenal lebih jauh mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Bu Guru sudah menampilkan di situ ada sebuah tanaman tomat. Nah, mari kita bersama-sama mengenali bagian-bagian dari tumbuhan tomat. Ini adalah bagian dari tumbuhan yang disebut dengan daun. Lalu ini disebut batang. Yang berada di dalam tanah ini adalah akar. Lalu ini yang kecil berwarna merah ini namanya bunga. Kemudian ini buahnya, buah tomat ya anak-anak, karena ini tanaman tomat. Kemudian di dalam buah tomat ini ada biji. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan tomat. Anak-anak, bagian tumbuhan dan fungsinya kita akan mempelajari mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama akan Bu Guru sampaikan adalah bagian tumbuhan yang disebut dengan akar. Kalian perhatikan ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tumbuhan dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Nah, akar berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tanaman, akar terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Jadi akar ini anak-anak adalah bagian tubuh tumbuhan yang menghubungkan tumbuhan dengan media tanamnya atau dengan tanah. Nah, akar ini biasanya berada di dalam tanah, tetapi ada beberapa tumbuhan yang akarnya muncul menggantung ya. Nanti akan Bu Guru contohkan ya. Selanjutnya kalian perhatikan bagian akar tersebut anak-anak. Nah, ini yang Bu Guru tunjukkan, ini disebut dengan batang akar. Kemudian ini yang besar ini batang akar ya anak-anak. Di situ akan tumbuh cabang dan disebut dengan cabang akar. Lalu ada bulu-bulu yang lembut ini yang halus anak-anak. Ini disebut dengan rambut akar. Lalu ujungnya disebut dengan ujung akar. Nah, fungsi dari akar itu apa anak-anak? Yang pertama, mengokohkan tumbuhan. Kalian bayangkan jika tumbuhan tidak memiliki akar anak-anak, pasti ketika ada angin, tumbuhan tersebut akan mudah roboh. Lalu ketika hujan, tanaman tersebut pun akan mudah terbawa oleh air hujan. Itu adalah fungsi yang pertama untuk mengokohkan
tumbuhan. Yang kedua adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, ini fungsi akar ini untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian pada beberapa jenis tanaman tertentu, akar ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, ada beberapa jenis tanaman tertentu saja. Contohnya singkong, ketela, kentang, ubi, wortel, lobak, dan juga bengkoang. Dan ada yang lainnya ya, anak-anak. Ini contohnya, anak-anak. Nah, ini tanaman kentang. Tanaman kentang ini fungsinya akarnya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Begitu juga dengan tanaman singkong, ubi, wortel, lobak, dan bengkoang. Anak-anak, berdasarkan jenisnya, akar dapat dibedakan menjadi dua. Nah, ini adalah ada akar tunggang dan akar serabut. Ini adalah jenis akar dibedakan menjadi dua. Berdasarkan jenisnya, akar itu dibedakan menjadi dua. Ada akar tunggang dan juga akar serabut. Akar tunggang ini yang memiliki akar utama ya anak-anak, yang besar di tengah-tengah ini. Ini disebut akar tunggang. Kalau akar serabut, ini bentuknya seperti serabut kecil-kecil akarnya. Nah, kita lihat perbedaan antara akar tunggang dan juga akar serabut. Untuk akar tunggang itu terdiri dari satu batang akar. Ya, terdiri satu batang akar berukuran cukup besar. Ini anak-anak, satu batang akar. Ini. Lalu pada akar induk tumbuhan atau pada batang akarnya, akar-akar cabang tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran kecil. Pada akar induk tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran kecil. Nah, ini kan akar induknya ya atau batang akarnya. Nah, di sini tumbuh cabang-cabang akar yang ukurannya lebih kecil daripada batang akar atau induknya. Lalu tanaman yang memiliki akar tunggang umumnya merupakan golongan dikotil atau biji berkeping dua. Contoh tanaman yang berakar tunggang adalah mangga, jambu, jeruk, pohon, beringin, dan juga rambutan. Sekarang akar serabut. Nah, akar serabut ini berbentuk serabut dan berukuran kecil-kecil anak-anak. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Ya, berbeda dengan akar tunggang, ini memiliki akar utama. Anak-anak ya, memiliki akar utama. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Tanaman yang memiliki akar serabut umumnya merupakan golongan monokotil atau biji berkeping satu. Nah, contoh tanamannya adalah padi, pohon kelapa, rumput, jagung, pisang, salak, dan juga anggrek. Kita lanjutkan. Sekarang berdasarkan fungsinya bagi tumbuhan, akar dibedakan menjadi beberapa macam anak-anak. Kalau tadi akar tunggang dan akar serabut itu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenis akar ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kalau sekarang yang akan aku sampaikan adalah berdasarkan fungsinya bagi tumbuhan. Akar dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah akar gantung. Nah, akar ini menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Ini anak-anak, barangkali kalian sudah pernah melihat ya. Ini biasanya tumbuh pada pohon beringin. Nah, akar gantung ini berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Selanjutnya ada akar nafas. Akar nafas ini muncul dari permukaan tanah atau lumpur. Ini jadi muncul dari permukaan tanah ataupun lumpur. Ini berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu. Ini fungsi akar ini ya, untuk bernafas. Nah, contoh tanamannya adalah ini tanaman bakau yang jenisnya adalah bakau si api. Ini anak-anak. Ini adalah contoh tanaman yang memiliki akar napas. Ya, tumbuh akarnya itu dari dalam tanah, ataupun dari lumpur. Kita lanjutkan.
Akar tunjang. Nah, akar ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Ini disebut akar tunjang, anak-anak. Jadi di bawah batang ini, anak-anak, ini akan tumbuh akar. Nah, ini akan tumbuh akar ke segala arah. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Ini disebut akar tunjang, ya. Akar tunjang ini tumbuhnya di bawah batang. Fungsinya supaya akar tidak roboh. Contoh adalah tanaman pandan. Lalu selanjutnya, akar perekat. Nah, akar perekat tumbuh di sepanjang batang. Jadi batang tumbuhan ini ditumbuhi oleh akar perekat yang berfungsi untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain ataupun tembok. Nah, biasanya itu yang memiliki akar perekat adalah tanaman-tanaman yang tumbuh pada batang tumbuhan lain, pada kayu atau pada tembok, ya anak-anak. Contoh tanamannya adalah tanaman lada dan sirih. Ini ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Jadi batang itu adalah tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan juga buah, ya. Nah, batang ini merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Jadi batang ini menempel pada akar dan tumbuhnya berada di atas permukaan tanah. Umumnya batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Fungsi dari batang sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan, lalu yang selanjutnya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, lalu untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Jadi mengangkut air dan mineral yang sudah diserap oleh akar untuk dibawa ke daun. Nah, selain itu akar juga berfungsi untuk menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Jadi ini menyebarkan makanan ke semua bagian tumbuhan dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman. Contohnya adalah tebu. Jadi ada tanaman yang menyimpan cadangan makanannya itu pada batang. Contohnya adalah tanaman tebu. Selanjutnya, batang tumbuhan digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu ini ciri-cirinya memiliki tekstur keras, kuat, dan memiliki kambium. Nah, kambium inilah yang membentuk kulit batang. Contohnya pada pohon jambu, mahoni, jati, akasia, trembesi, dan rambutan, dan masih banyak tanaman yang lain atau pohon yang lain yang memiliki batang berkayu. Ciri-cirinya batangnya itu keras ya anak-anak. Kemudian batang basah atau lunak. Batang basah atau lunak ini memiliki ciri-cirinya adalah teksturnya yang lunak, berair, tidak keras, mudah dipotong, serta pendek. Contoh tumbuhan berbatang lunak adalah pohon pisang. Nah, kalau kalian perhatikan pohon pisang, itu pohonnya tidak keras ya anak-anak, juga mengandung air. Lalu bayam. Ini tanaman bayam anak-anak. Nah, ini mudah dipotong. Lalu pacar air, selada air, krokot, dan juga kangkung. Itu adalah batang basah atau lunak. Selanjutnya, ini jenis batang yang lain yaitu batang rumput. Ini memiliki tekstur yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Contohnya padi, jagung, dan tanaman jenis rumput-rumputan. Ini contohnya anak-anak. Selanjutnya ke bagian tubuh tumbuhan yang disebut dengan daun. Anak-anak kalian perhatikan, ini adalah gambar daun. Nah, ini
Ini disebut dengan helai daun anak-anak. Ini helai daun. Lalu ini ada tulang daun. Yang di tengah ini namanya pelepah. Lalu ini yang ada di bawah daun ini disebut dengan tangkai daun. Ini adalah daun. Kalian tahu ya bagian-bagiannya. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan. Ini helai daun. Lalu ini yang ada di tengah-tengah seperti tulang-tulang ini disebut tulang daun. Lalu ini pelepah dan yang di bawah daun disebut tangkai daun. Nah, daun itu adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk memasak makanan atau melakukan proses fotosintesis dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Daun menempel dan tumbuh pada bagian batang pohon. Nah, ini tadi bagian-bagian daun sudah Bu Guru sampaikan ya. Untuk selanjutnya, berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi beberapa anak-anak. Yang pertama, daun menyirip. Ini ya, ciri-ciri mempunyai struktur tulang daun menyirip seperti sirip ikan. Nah, ini ya, ini contoh daun yang memiliki tulang daun menyirip. Contoh tumbuhan tumbuhan berdaun menyirip ada daun nangka, lalu mangga, jambu, dan rambutan. Ini daun jambu, dan ini daun rambutan, dan ini adalah daun mangga. Ini ketika daun ini memiliki tulang daun yang menyirip seperti sirip ikan. Selanjutnya yang kedua, daun menjari. Nah, ciri-ciri tulang daun terbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Contoh tumbuhan berdaun menjari adalah daun singkong dan pepaya. Ini adalah daun menjari. Memiliki ciri-ciri tulangnya berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Nah, ini seperti jari ya. Ini juga sama. Ini contoh daunnya yang memiliki daun menjadi. Contoh tanamannya adalah ini daun singkong dan ini daun pepaya. Kita lanjutkan. Daun melengkung anak-anak. Ciri-ciri tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Ciri-cirinya tulang daunnya berbentuk seperti garis-garis melengkung. Ini garisnya melengkung ya anak-anak. Ini melengkung. Ini disebut daun melengkung. Ini contoh daunnya. Ini adalah daun sirih dan ini adalah daun enceng gondok dan ini adalah daun gadung. Kita lanjutkan. Yang keempat, daun sejajar. Ciri-cirinya tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Ini contohnya ya. Ini contoh daun yang tulang daunnya sejajar seperti garis-garis yang sejajar. Contoh tumbuhan berdaun sejajar adalah tebu, padi, rumput ilalang, ini ya. Lalu daun pohon jagung, daun kelapa, ini daun pandan, dan juga daun bambu. Kita lanjutkan. Berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya, daun dibedakan menjadi ada daun tunggal dan daun majemuk. Ini daun tunggal adalah daun yang berjumlah satu helai dalam setiap tangkainya. Lalu ini daun majemuk anak-anak, ini contohnya ya, adalah daun yang terdiri dari beberapa helai. Ya, terdiri dari beberapa helai dalam setiap tangkainya. Contohnya daun putri malu dan petai Cina atau daun kelor ya. Itu adalah contoh daun dibedakan dari jumlah helainya. Ada daun tunggal dan juga daun majemuk. Kalau yang tadi itu adalah contoh daun, jenis daun dibedakan dari tulang daunnya. Kita lanjutkan. Nah, bagian tumbuhan yang lain adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Ini disebut mahkota anak-anak. Lalu ini adalah kepala sari, ini benang sari, yang di tengah ini adalah kepala putik. Nah, lalu ini yang bawahnya tangkai putik. Ini yang di bawah bunga, ini di bawah mahkota, ini namanya kelopak.
Di dalam sini, jika kita belah ada bakal biji, lalu ini adalah dasar bunga, dan di bawah sini ada tangkai bunga. Jadi, bagian-bagian bunga itu tersusun dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Nah, ini adalah fungsi bagian-bagian bunga anak-anak. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan bunga jantan ya anak-anak, alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Benang sari ini menghasilkan serbuk sari. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Lalu kelopak bunga merupakan perhiasan bunga yang berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup. Lalu tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi menghubungkan bunga dan batang. Lalu ada mahkota bunga yang biasanya warna-warni ya anak-anak. Ini merupakan perhiasan bunga yang memiliki warna indah. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Lalu ada dasar bunga. Merupakan ujung tangkai bunga yang melebar. Fungsinya tempat kedudukan bunga. Ini Bu Guru terangkan sedikit mengenai mahkota bunga ya. Ini merupakan perhiasan bunga yang memiliki warna indah. Yang membuat bunga itu biasanya ada warna-warni ya anak-anak, ada kuning, merah, lalu ada orange itu namanya adalah mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini berfungsi menarik perhatian serangga. Serangga itu akan tertarik dengan warna-warna bunga yang indah anak-anak. Nah, ketika hingga pada bunga nanti akan terjadilah penyerbukan. Selanjutnya, bagian tumbuh-tumbuhan yang lain adalah buah. Buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contohnya adalah buah mangga, apel, dan alpukat. Buah terdiri atas kulit buah, daging buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Lalu selanjutnya adalah biji anak-anak. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, ini biji adalah hasil pembuahan yang terjadi karena adanya penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji yang berkeping 1 disebut monokotil dan berkeping 2 disebut dikotil. Nah, biji juga berfungsi sebagai bakal tanaman baru. Nah, Nana, kiranya itu saja yang Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat membantu kalian dalam mempelajari materi tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.